Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama pulau terbesar yang menjadi bagian dari provinsi tersebut. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, dan Pulau Serangan. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibu kota provinsinya ialah Denpasar, yang terletak di bagian selatan pulau ini. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya, khususnya bagi para wisata Jepang dan Australia. Bali juga terkenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Seiring dengan perkembangan regulasi pada tahun 2017 melalui amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Bali dan Kabupaten Kota juga menjadi permanen. Bawaslu Provinsi Bali yang membawahi 9 kabupaten kota akan terus berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Melalui reformasi birokrasi, Bawaslu Provinsi Bali berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, khususnya dalam hal melakukan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam implementasi pengawasan, pelaksanaan pemilihan umum, dan pengawasan partisipatif, pencegahan dan penindakan serta sengketa pemilu di wilayah Provinsi Bali. Sebagai lembaga pengawas pemilihan umum, kepercayaan publik adalah prioritas utama kami. Saya, Ketut Aryani, selaku Ketua Bawaslu Provinsi Bali, beserta seluruh jajaran, berkomitmen untuk menciptakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan melakukan 6 terobosan perubahan. Saya, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Adinata, siap melakukan perubahan di setiap lini bagian Bawaslu Provinsi Bali yang merupakan tanggung jawab kami untuk meningkatkan kualitas publik. Inovasi pelayanan publik harus terus ditingkatkan demi terwujudnya good governance. Perkenalkan, nama saya Frederikus Bayus Biniman Jemali. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional dan saya berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Menurut saya, Bawaslu Provinsi Bali telah menjalin kerjasama yang baik dengan Universitas Pendidikan Nasional, sehingga mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional dapat mengetahui dengan baik kinerja dari Bawaslu Provinsi Bali tersebut. Dan juga, Bawaslu Provinsi Bali terus berupaya dalam meningkatkan kinerja dan inovasi dalam mewujudkan prinsip-prinsip dari penerapan good governance. Terima kasih. Terdapat 6 terobosan perubahan yang dilakukan untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. 1. Manajemen perubahan. Bawaslu Provinsi Bali terus berbenah dalam melakukan perubahan. Sejak menjadi lembaga permanen, penataan pola kerja demi mewujudnya lembaga yang modern, meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai, serta terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja dalam mewujudkan zona integritas. 2. Penataan tata laksana. Penataan tata laksana dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, meningkatkan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Penataan tata laksana dilakukan melalui penyusunan standar operasional prosedur dan meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui PPID. 3. Penataan sistem manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM terus dilakukan oleh Bawaslu Bali. Penataan kebutuhan pegawai sesuai dengan kompetensi demi mencapai tujuan sebuah lembaga.
Koordinasi dan arahan oleh atasan selalu ditingkatkan demi tercapainya sasaran kinerja. Konsultasi oleh atasan dilakukan dengan terbuka pada setiap lini bagian. 4. Penguatan akuntabilitas. Tugas Bawaslu adalah mencegah, mengawasi, dan menindak segala pelanggaran pemilu yang ada. Seluruh kegiatan yang sudah dilakukan Bawaslu Provinsi Bali adalah perwujudan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Keterlibatan pimpinan dalam mengelola akuntabilitas kinerja sangat diperlukan sebagai ruang komando Bawaslu Provinsi Bali. 5. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan dilakukan Bawaslu Provinsi Bali dengan mewajibkan seluruh jajaran pimpinan hingga karyawan bertanggung jawab atas harta kekayaan dengan mengisi LHKPN dan juga LHKASN. Hal tersebut sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan dalam rangka mencegah terjadinya perilaku KKN. Bawaslu Provinsi Bali juga memberikan ruang secara terbuka untuk menampung segala bentuk masukan dari masyarakat. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Bawaslu Provinsi Bali sudah berinovasi meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menjawab kebutuhan masyarakat, melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif ke seluruh lapisan masyarakat, menerima aduan dugaan pelanggaran, dan menyelesaikan sengketa pemilu, serta memberikan layanan konsultasi dan pendampingan administrasi terkait anggaran kepada Bawaslu Kabupaten dan Kota. Bawaslu Bali juga meningkatkan berbagai laman media terkini untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi. Keenam area perubahan tersebut sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bali dengan terus meningkatkan dan melakukan monitoring terhadap setiap pelaksanaan aspek-aspeknya. Tentu keberhasilan sebuah lembaga juga harus mendapatkan bukti nyata oleh masyarakat penerima pelayanan yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Bali. Pembangunan zona integritas Bawaslu Provinsi Bali merupakan sebuah perencanaan yang bertujuan untuk membentuk gambaran pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Dengan memiliki rencana kerja yang rinci dan berkelanjutan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Bawaslu Provinsi Bali akan terus meningkatkan kualitas inovasi demi terwujudnya good governance.